Ini Bapak Ibu ya. Nah, sebetulnya ini artinya apa Bapak Ibu? Dan kenapa saya merasa perlu menunjukkan ini semua? Kalau Bapak Ibu yang baru bergabung ya mungkin wajar karena belum ada atau belum pernah mengikuti Bapak Ibu ya. Pertanyaan berikutnya, kalau dengan data seperti tadi, bagaimana tingkat pemahaman SPMI kita dengan data seperti tadi? Seharusnya warna hijau tadi kan lebih banyak. Seharusnya pemahaman kita juga sudah lebih tinggi lagi Bapak Ibu ya, sudah hampir menyeluruh begitu ya. Nah kemudian apakah PPEPP benar-benar sudah kita jalankan di sini? Ini kita sendiri yang bisa menjawab Bapak Ibu. Kemudian bagaimana implementasi budaya mutu? Implementasi budaya mutu yang ada di Bina Insani. Kita nanti bisa melihat dari berbagai sisi penilaian atau indikator. Kemudian, apakah kepemilikan sertifikat itu mencerminkan tingkat pemahaman? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Tidak, ya, tidak sama sekali. Terus terang kebetulan saya mengikuti pelatihan di luar itu 1 kali Pak Lutfi. Ya, saya baru 1 kali Bapak Ibu, gitu ya. Apakah saya sudah paham? Saya masih harus terus belajar Bapak Ibu. Karena setiap saat peraturan berubah, apa yang diminta berubah, kementerian berubah pula tuntutannya. Jadi tidak cukup kita tahu kemudian berhenti. Terus kita harus belajar apa yang harus kita ketahui. Nah, ini fakta yang lain bahwa kepemilikan sertifikat itu apakah ada hubungannya dengan standar 27 standar BIU? Bapak Ibu, memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Lutfi, karena kita ini sebuah universitas ya, tentunya fokus kita adalah Tridharma. Dan Tridharma itu peran utamanya, aktor utamanya begitu ya, adalah tentunya para dosen. Meskipun tidak yang lain juga harus terlibat gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini 27 standar itu ternyata Bapak Ibu, 12 standar itu yang terkait langsung dengan Tridharma, 15 standarnya itu menjadi tanggung jawab dosen dan tendik. Jadi kami minta juga Bapak Ibu, tendik begitu ya, kita bersama-sama saling mengerjakan apa yang diminta di dalam SPMI ini. Kita bersama-sama menerapkan budaya mutu. Kalau kita lihat lebih detail lagi Bapak Ibu, ini bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti lama ya, sudah tahu standar yang kita punya itu apa saja. Pertama, standar pendidikan, ada 8. Ada 8, 2 standar yang di bawah, standar Sarpras, sarana prasarana dan pembiayaan. Nah, ini tentunya jauh lebih dikuasai oleh Bapak Ibu tendik. Gitu ya. Dari 8 standar ini untuk standar Sarpras dan pembiayaan tentunya jauh lebih dikuasai oleh Bapak Ibu tendik. Karena yang setiap hari bertanggung jawab terhadap Sarpras maupun pembiayaan. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk standar penelitian maupun PKM. 3 dan 3. Bapak Ibu yang minggu lalu mengikuti tentu masih ingat ya, standar kita 27 itu 8 plus 3 plus 3 plus 5 plus 8. 3 di sini untuk standar masukan penelitian itu juga antara lain di dalamnya mengenai Sarpras dan keuangan yang terkait dengan penelitian. Begitu pula untuk standar PKM. Di dalamnya ada tentang Sarpras dan keuangan untuk kegiatan PKM. Nah, ini pentingnya kita bersama-sama Bapak Ibu, ini adalah tanggung jawab dosen dan tendik kita semua, segenap sivitas akademika. Kemudian kita masuk ke standar lampauan. Lampauan itu kita memiliki ada 13, terbagi menjadi 2, lampauan wajib dan lampauan lainnya. Lampauan wajib itu standar di luar Tridharma tadi, yang 8 plus 3 plus 3. Nah, kemudian kenapa ini lampauan tapi disebut wajib? Karena mau tidak mau kita juga harus memiliki. Ada 5, standar organisasi dan tata pamong, standar keuangan, standar kemahasiswaan, standar ketenagaan dan kesejahteraan,
standar sarana dan prasarana. Nah, keuangan kok ada lagi, padahal tadi di pendidikan ada, penelitian ada, PKM ada, begitu ya. Kemudian Sarpras ada lagi, gitu ya. Ini yang tidak dibahas di standar-standar yang Tridharma tadi, Bapak Ibu. Jadi terkait dengan keuangan, terkait dengan Sarpras, tetapi yang tidak dibahas dalam standar Tridharma. Jadi dipantau, bukan sekedar kita upload sudah selesai, tidak, dipantau, dinilai, akan diverifikasi, akan divalidasi oleh Faswil. Faswil ini semakin ada perkembangan jumlah. Dulu hanya 5, kemudian berkembang 8 kalau tidak salah, sekarang berkembang 18 untuk perguruan tinggi akademik. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian atas izin Pak Lutfi, kebetulan saya adalah salah satu Faswil. Terima kasih Pak Lutfi untuk kesempatannya. Ya. Kesempatan ini tentunya saya bisa lebih mendampingi Bapak Ibu untuk kita bersama-sama mengikuti peraturan ini, mengikuti apa yang seharusnya kita lakukan bersama Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu lalai, saya bisa mencubit Bapak Ibu, ya, bisa mencubit ini ya, Bapak Ibu bagaimana sih ini harus dilakukan? Karena saya orangnya gemesan, gitu ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan bersama-sama nanti belajar. Nah, tadi ada klaster merah, kuning, hijau. Sebetulnya apa maknanya? Merah itu kalau dokumen SPMI itu kurang dari 50% yang dinyatakan terverifikasi dan valid. Kurang dari 50% dokumen SPMI. Nah, dokumen SPMI itu apa saja nanti berikutnya, gitu ya. Nah, kemudian kalau kuning itu 51 sampai 80% dokumen SPMI telah terverifikasi dan valid. Kalau di atas 80%, nah itu masuk ke klaster hijau. Tetapi Bapak Ibu, persentase ini akan terus bergerak. Kedepannya tuntutannya masuk hijau tidak 80%, tetapi 100%. Gitu. Jadi kalau sekarang masih dimaafkan, ada salah-salah dikit, ini kurang-kurang hal sepele, begitu ya, hal-hal teknis itu masih dimaafkan, tetapi kedepannya tidak lagi. Nah, ini kita perlu pahami bersama Bapak Ibu. SPMI masuk klaster hijau, ini artinya semua dokumen itu kan telah terverifikasi dan valid. Kalau sudah terverifikasi dan valid, artinya PPEPP telah dilaksanakan. Karena kan sudah ada buktinya, sudah diupload, makanya sudah bisa diperiksa oleh Faswil. Dimulai dari kolom penetapan Bapak Ibu. Di kolom penetapan itu ada 6 item yang harus kita laporkan. Satu itemnya itu banyak sekali yang diminta. Contoh yang pertama, pengaturan pengelolaan SPMI institusi. Yang dilaporkan itu adalah harus ada peraturan rektor atau SK rektor tentang pengelolaan SPMI. Harus melaporkan 4 dokumen SPMI yang sahih. 4 ini ada buku kebijakan, ada standarnya, kalau dulu ada manual, ada formulir, dan masing-masing itu jumlahnya ratusan Bapak Ibu. Formulir ratusan, standarnya ratusan, kebijakannya manualnya ratusan, seperti itu. Kemudian bagaimana syarat bisa terverifikasi? Ada di kolom ketiga. Jadi di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama menyadari segini banyaknya loh yang harus kita laporkan setiap saat, gitu ya. Ketepatan dokumennya akan dilihat, kesesuaian yang dilaporkan, kesahihan atau keabsahannya. Kalau sekarang ketinggalan cap, ketinggalan tanda tangan kadang masih dibolehkan Bapak Ibu. Tapi kedepannya para Faswil sudah diberikan peringatan, di warning begitu ya. Kurang tanggal, kurang cap, kurang tanda tangan, kembalikan, jangan diverifikasi. Nah, itu hal yang teknis yang mudah. Nah, apalagi isinya. Kemudian kedua, pengaturan organisasi pengelola SPMI institusi. Mirip dengan nomor 1 kan, kalimatnya pertama bikin bingung. Benar-benar bikin bingung Bapak Ibu. Dan dulu saya tidak punya tempat untuk berdiskusi, ini apa ya maksudnya, yang diminta apa. Pertama diminta pengaturan pengelolaan SPMI. Kedua diminta pengaturan organisasi.
Setelah berusaha mempelajari, mengumpulkan, bertanya sana sini, ketemu dokumen yang harus digunakan yang bisa kita laporkan itu dokumen penetapan tentang SOTK, kemudian SK-SK pejabat pengelola SPMI-nya, dan ada dokumen lain yang relevan. Masuk ke yang lain, penetapan untuk standar. Kalau tadi baru penetapan peraturan-peraturannya atau kebijakan-kebijakannya. Standar, ada standar di aspek pendidikan, di aspek penelitian, di aspek PKM, dan di aspek lainnya. Ini yang tadi saya perlihatkan Bapak Ibu ya, ada 27 standar. Nah ini semuanya juga harus dilaporkan dan setiap kali ada peraturan berubah, maka standar juga harus berubah, menyesuaikan. Kemudian masuk ke evaluasi. Evaluasi pertama adalah AMI yang tertulis, tapi sebetulnya evaluasi tidak hanya AMI. AMI, pertama ditanya apa praktik baik atau mekanisme yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi. Kemudian temuannya apa? Kemudian rekomendasi peningkatan mutunya apa? Nah ini tidak sekedar kita menuliskan dalam selembar kertas, praktik baiknya ini, temuannya ini, rekomendasinya ini, tidak Bapak Ibu. Dokumen ini jumlahnya puluhan bahkan ratusan begitu ya. Dan semuanya harus terverifikasi dan valid. Artinya benar-benar keterkaitan antara yang pertama tadi sampai ke sekian itu benar-benar ada. Oke, masuk ke pengendalian Bapak Ibu. Apa yang harus dilaporkan? Di dalam pengendalian yang dilaporkan pada prinsipnya adalah RTM dan RTL gitu ya. Rapat tinjauan manajemen dan rencana tindak lanjut. Jadi berdasarkan AMI kita melakukan rapat, ada pimpinan, ada Bapak Ibu semua begitu ya. Apa yang kita sudah capai itu kita bahas. Apa yang belum kita capai juga dibahas, mau diapakan. Perbaikannya, tindak lanjutnya seperti apa. Nah itu semua buktinya juga diminta Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat di dalam laporan SPMI, ini link-linknya itu ada 2. Untuk RTM ada 2 link, untuk RTL ada 2 link dan seterusnya. Bukti-buktinya juga. Dan bukti-buktinya itu berarti terkait dengan setiap standar kita. Masuk ke peningkatan Bapak Ibu. Peningkatan kalau dulu ini belum menjadi fokus yang diperiksa oleh Faswil. Jadi para Faswil itu dipesan peningkatan nggak apa-apa belum dilakukan, tapi mulai peraturan ini berlaku harus ada peningkatan. Itu Bapak Ibu. Jadi apa yang ditingkatkan nanti kita pelajari bersama. Nah ini ada beberapa referensi Bapak Ibu yang saya tulis di situ ya. Saya tulis di situ yang tentunya Bapak Ibu juga bisa melengkapi apabila menemukan referensi yang belum ada di situ. Atau mungkin Bapak Ibu tahu, oh ini sudah tidak berlaku, silakan saja memberikan masukan gitu ya. Nah, tapi pada prinsipnya kita bersama-sama harus mengikuti peraturan-peraturan ini dan kita pahami isinya, utamanya terkait dengan pekerjaan yang kita lakukan. Oke, nah ini adalah contoh di halaman pengesahan standar Bapak Ibu. Halaman pengesahan standar. Standar itu kan ada beberapa halaman. Nah ini di halaman pertama. Di pengesahan standar di bawah itu ada perumusan, ada pemeriksaan, dan seterusnya. Siapa yang melakukan perumusan atau yang menyusun standar itu tentunya tim. Tim yang nanti akan saya bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu menyusun sebuah standar. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu merasa pekerjaan saya kok belum ada standarnya ya, saya akan membuat standar. Itu bagus sekali Bapak Ibu. Karena standar yang kita susun ini sebetulnya masih standar minimalis gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa pekerjaan saya kok nggak ada di kata-kata di dalam standar, berarti kita perlu menyusun suatu standar baru. Atau mungkin perlu memasukkan beberapa kalimat di dalam standar yang terkait, misalnya seperti itu. Tidak harus menyusun standar baru, tapi bisa memasukkan ke dalam standar yang terkait. Nah, setelah dirumuskan atau disusun oleh tim, tentunya tahap berikutnya adalah diperiksa. Siapa yang memeriksa? Atasan Bapak Ibu, atasan tim tersebut.
Nah, ini ada hal yang lucu Bapak Ibu, tatkala saya menemukan standar kita misalnya yang merumuskan ini misalnya punya posisi tapi yang memeriksa asal pasang nama orang lain gitu ya. Nah, logikanya yang memeriksa adalah atasannya Bapak Ibu. Gitu ya, atasan. Kemudian siapa yang mempertimbangkan? Yang mempertimbangkan adalah ketua senat yang tanda tangan di sini. Tetapi tentunya senat itu adalah beberapa orang yang ditunjuk untuk menjadi senat gitu ya. Benar-benar diperhatikan, dipertimbangkan untuk kemudian lanjut ke persetujuan. Apabila senat sudah memberikan pertimbangannya, maka bola itu berada di yayasan Bapak Ibu. Yayasan menyetujui. Kalau belum menyetujui, kita masuk lagi dari proses yang pertama, kita ulang, kita rubah lagi, kita rumuskan lagi, begitu seterusnya. Nah, pada saat yayasan sudah memberikan persetujuan, maka ditetapkan oleh rektor. Tugas bagian penjaminan mutu adalah mengendalikan. Jadi kalau semua itu sudah, barulah tugas bagian penjaminan mutu mengendalikan. Mengendalikan itu apa? Tadi sudah ya Bapak Ibu ya. Yang diminta ada bukti RTM, bukti RTL, sampai penyelesaiannya dan seterusnya. Kemudian masih ke perangkat SPMI. Tadi kan 1 kebijakan, 2 adalah standar, 3 adalah pedoman PPEPP, yang keempat adalah tata cara pendokumentasian. Bagaimana cara kita Binda Insani ini mendokumentasikan dokumen SPMI? Kita sudah memiliki website internal Bapak Ibu yang minggu lalu sudah saya sampaikan. Di materi tadi sudah di-share juga ya, yang materi yang pertama. Jadi ada website SPMI yang bisa diakses. Nah, itulah cara kita mendokumentasikan semua dokumen SPMI. Dan sebagai bukti praktik baik dalam implementasi kita. Jadi artinya sudah ada implementasi SPMI secara digital. Tidak harus selalu di print begitu ya, tapi sudah ada secara digital. Nah, susahnya digital ini juga ada efek buruknya sih Bapak Ibu. Kalau salah tinggal diperbaiki begitu ya. Kalau sudah di print mau nggak mau kita berpikir benar, karena tidak akan kita ulang-ulang terus ngeprintnya. Ada ratusan dokumen, setiap dokumen halamannya banyak sekali. Nah, Bapak Ibu tadi kan di awal tujuan kita hari ini tuh kan akan menyusun sebuah standar gitu ya. Ini tidak menyusun hal yang baru, standar yang lama sudah ada. Kalau standar yang lama sudah ada, berarti Bapak Ibu nanti melihat standar yang lama, kemudian kita bersama-sama akan mereviewnya, gitu ya. Kita lihat dulu dari pengertian standar. Pengertian standar ini pernyataan tertulis yang berisi salah satu dari 2 hal berikut. Perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi tertentu. Ya, jadi di situ ada tertulis formula ABCD. Apa sih? Tadi di pertanyaan juga ada ya Bapak Ibu ya, di pretest ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum paham gitu ya. Tapi saya rasa banyak yang sudah paham. Perintah, standar itu perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi tertentu, gitu ya. Formulanya harus ABCD. Atau spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman begitu ya. Dengan formulanya KPI. Jadi bisa pakai ABCD, bisa pakai KPI. Nah, formula ABCD itu maksudnya apa? Di pertanyaan tadi kan ada ya Bapak Ibu ya, A, B, C, D gitu ya. A itu audience, subjek yang harus melakukan sesuatu atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar. Jadi disebutkan, kalau tadi misalnya siapa nih subjeknya? Atau misalnya orangnya gitu ya, orang bukan namanya ya, maksudnya apa nih? Ketua jurusan dan dekan misalnya harus apa? Seperti itu. Jadi subjeknya itulah audiensnya. Kemudian B, behavior. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diukur? Apa yang harus dicapai atau dibuktikan?
itulah behavior. B, rumusan ABCD. C, kompetensi atau kemampuan atau spesifikasi atau target atau kriteria yang harus dicapai. Apa yang harus dicapai? Kalau tadi pertamanya siapa, kemudian apa yang harus dilakukan tuh ditulis. Perintahnya tuh disuruh apa, begitu ya. Terus sampai pada tahapan kemampuannya seperti apa, itulah C. Terus yang D, degree-nya, tingkat atau periode atau frekuensi waktunya. Kapan itu harus kita kerjakan. Nah, kalau ini teorinya, kita masih melihat lagi, tadi kan ada formula KPI gitu ya. Sebetulnya sama, perumusannya adalah subjeknya, spesifikasinya begitu ya. Dan dalam KPI itu lazimnya ada 3 hal, ada indikator, ada pengukurannya, dan ada target yang harus diinginkan dilakukan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini dokumen standar. Tadi saya sudah memperlihatkan ada isinya buku kebijakan, isinya pedoman penerapan standar atau siklus PPEPP. Sekarang dokumen standar. Ini nanti yang Bapak Ibu susun. Harus terdiri dari 9 item. 9 item. Pertama, visi misi, rasionalnya seperti apa. Sebetulnya yang benar tuh rasional ya, tapi sepertinya rasionalnya itu menjadi kesalahan umum gitu ya. Rasional, terus subjek atau pihak yang wajib memenuhi standar, definisi istilah, pernyataan isi, strategi, indikator, dokumen terkait, dan referensi. Kita lanjut Bapak Ibu, ini tulisan atau gambar yang sama, tapi maksud saya maknanya berbeda. Pada saat kita menyusun suatu standar Bapak Ibu, ibaratnya kita mulai dari pondasi, baru melangkah ke yang lebih tinggi lagi. Maka betul-betul urutan ini Bapak Ibu harus kita jalankan. Bapak Ibu yang diberi tugas untuk membuat atau merumuskan, benar-benar bertanggung jawab menyelesaikan sampai suatu standar itu selesai. Bukan diselesaikan oleh pihak lain gitu ya, sampai benar-benar selesai. Setelah selesai, berikutnya adalah atasan penyusun standar harus benar-benar memeriksa. Setelah itu, Ketua Senat benar-benar memberikan pertimbangannya. Kemudian, yayasan menyetujui, barulah standar itu ditetapkan, diketok palu oleh rektor. Nah, ini harus benar-benar ditaati prosedurnya Bapak Ibu, sehingga sebetulnya tidak ada kata atau tidak ada kalimat saya nggak tahu isi standar. Kok bisa nggak tahu? Padahal seharusnya sudah dilewati, gitu ya. Dilewati dalam arti saat merumuskan, ya Bapak Ibu memang hanya mendapatkan tugas tertentu, tidak semua standar. Tapi pada saat tahap-tahap berikutnya nanti akan ada sosialisasi atau uji publik. Bapak Ibu kan ikut mendengarkan paparan teman atau paparan Bapak Ibu yang lain. Standarnya Bapak Ibu yang lain itu seperti apa? Kita bersama-sama ikut mendengarkan. Jadi kita sudah tahu sebetulnya standarnya Bapak Ibu, standarnya yang lain, standar apa, itu isinya itu apa. Tidak ada lagi, saya nggak tahu, itu kan bukan saya yang membuat. Tidak, kita bersama-sama tahu. Oke, sebetulnya Bapak Ibu setelah menyusun standar, itu nanti masih ada tugas membuat manualnya atau pedoman penetapan standar. Nanti setelah standar dibuat. Tapi ini mudah, artinya kalau standar itu sudah tersusun, manualnya sebetulnya lebih mudah disusun. Bapak Ibu, selanjutnya ini kan tanggung jamnya ya, nanti setelah makan siang barulah kita menyusun standar. Tapi saya mencoba membagi kelompok Bapak Ibu, membagi kelompok, ada di materi di situ juga. Apabila ada kelompok yang belum pas, boleh silahkan diberikan masukan, tapi tidak akan mungkin pas benar begitu ya. Karena kan ini semua harus ditempatkan di berbagai isi standar. Jadi mungkin ada yang tidak sesuai, ya nggak apa-apa, kita malah bisa lebih belajar, begitu Bapak Ibu. Tapi ada masukan silahkan. Di situ misalnya Bapak Ibu nanti terbagi dalam kelompok pertama itu kelompok standar pendidikan. Nah di sini saya beri warna merah Pak Ruli. Saya berharap Pak Ruli jadi ketuanya untuk standar pendidikan.
Misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di kelompok kedua itu penelitian dan PKM. Di sini sementara saya tuliskan nama Pak Dion, gitu ya. Oke, silahkan nanti kalau ada masukan lebih tepat siapa, monggo Bapak Ibu, Pak Lutfi nanti mohon arahan seperti apa. Ini alasan saya menuliskan Pak Dion karena Pak Dion ada di LPPM, gitu ya. Nah, kemudian kelompok ketiga standar lampauan yang wajib, yang 5 tadi. Nah, ini saya tulis ketuanya Ibu Lala. Bu Lalanya. Oh, lagi ada aplikan. Nah, nanti mohon arahan juga Pak Lutfi, Pak Indra, sebaiknya siapa atau tetap Bu Lala untuk standar yang wajib yang lampauan. Gitu. Kelompok keempat, ini ada standar lampauan lain. Ini saya tuliskan nama Pak Ali. Ya. Jadi, minta tolong nanti Pak Ali sebagai ketua kelompok di kelompok 4. Nah, kalau ada masukan silahkan Bapak Ibu atau pertanyaan, nama-nama di dalamnya apakah ada perubahan peserta? Oh ada, oh ya,